Latar belakang Perang Banjar. Kurun waktu tahun 1859 sampai 1906. Latar belakang Perang Banjar adalah keikut-andilan Belanda dalam proses pemilihan pewaris tahta itu menjadikan suasana keruh. Belanda mendukung Pangeran Tamjidillah II untuk menjadi raja kerajaan Banjar berikutnya. Sedangkan Pangeran Anom didukung untuk menjadi seorang mangkubumi atau perdana menteri. Tamjidillah adalah seorang anak selir tertua Sultan Adam, sangat dekat dengan Belanda. Itulah salah satu alasan Belanda mendukungnya untuk menjadi sultan, karena bisa dimanfaatkan demi melancarkan izin daerah penghasil batu bara. Kesultanan Banjar merupakan penerus kerajaan Daha yang sebelumnya bercorak Hindu. Pengaruh Islam masuk pada akhir abad ke-15 melalui kerajaan Demak. Wilayah kekuasaannya meliputi Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Pada abad ke-15, pelabuhan-pelabuhannya ramai oleh kapal dagang internasional. Dan hasil alamnya seperti emas, intan, lada, rotan, serta damar melimpah, sehingga menarik perhatian Belanda. Dalam pertempuran ini, para pejuang asal Kalimantan bersama-sama melawan penjajah Belanda. Salah satu sebab khusus yang menyebabkan terjadinya Perang Banjar adalah ketika masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah, Kesultanan Banjar menyepakati perjanjian dengan Belanda. Berdasarkan dari perjanjian itu, Kesultanan Banjar menyerahkan beberapa wilayahnya kepada Belanda, seperti Dayak, Sintang, Bakupai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran. Setelah Sultan Sulaiman turun tahta, kedudukannya diganti oleh Sultan Adam pada 4 Mei 1826. Sultan Adam juga membentuk perjanjian dengan Belanda, hingga menyisakan wilayah Kesultanan Banjar meliputi hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Dengan semakin sempitnya wilayah Kesultanan Banjar, masalah semakin banyak terjadi, khususnya kehidupan sosial ekonomi. Keadaan kian runyam setelah putra mahkota Abdul Rahman meninggal mendadak pada tahun 1852 dan juga Sultan Adam wafat pada tahun 1857. Terdapat 3 orang yang dicalonkan menjadi penerus pemimpin Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Dari 3 kandidat itu, Pangeran Hidayatullah II mendapat dukungan dari pihak istana. Namanya juga tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh Sultan Adam agar menjadi penerus tahta. Namun, Belanda tidak setuju karena lebih mendukung Pangeran Tamjidillah II sebagai pemimpin Kesultanan Banjar. Alhasil, Pangeran Hidayatullah II yang harusnya memimpin Kesultanan Banjar digantikan oleh Sultan Tamjidillah II yang diangkat oleh Belanda. Peristiwa ini memicu terjadinya bentrok antara pihak Kesultanan Banjar dengan pihak Belanda. Belanda juga melakukan monopoli. Kesultanan Banjar memiliki wilayah yang terbilang strategis dalam jalur perdagangan internasional, menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Jazirah Arab. Oleh sebab itu, sejak abad ke-15, Kesultanan Banjar selalu dipenuhi dengan kapal-kapal dagang internasional yang sedang transit atau singgah. Di samping itu, Kesultanan Banjar juga kaya akan sumber daya alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar. Dengan kekayaan tersebut, maka Belanda pun terdorong untuk melakukan monopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Aksi monopoli ini yang kemudian memicu terjadinya Perang Banjar. Sekitar tahun 1840-an, Belanda mulai ikut campur di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan segala persengketaan dalam istana dengan caranya. Bantuan yang diberikan memberikan keuntungan bagi Belanda yang semakin mendapat hak khusus untuk mencampuri urusan Kesultanan Banjar, khususnya soal politik.
Campur tangan Belanda ini lantas membuat beberapa rakyat dan tokoh Kesultanan Banjar merasa tidak senang dan menimbulkan terjadinya Perang Banjar. Selanjutnya ada sebab khusus. Perang Banjar juga dipicu oleh sebab-sebab khusus seperti keinginan Belanda untuk memperluas kekuasaan dan monopoli dagangannya di Kalimantan Selatan. Sistem pemerintahan kolonial yang sewenang-wenang, penindasan terhadap rakyat melalui pajak dan kerja paksa, serta eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran membuat kehidupan rakyat semakin menderita. Ditambah lagi, intervensi Belanda dalam urusan politik dan suksesi Kesultanan Banjar menciptakan ketidakstabilan serta ketegangan sosial yang kian meningkat. Dalam situasi seperti itu, ketidakpuasan rakyat meluas dan semangat perlawanan semakin kuat hingga akhirnya Perang Banjar meletus pada tahun 1859 dengan tokoh-tokoh penting seperti Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Jalannya perang. Pada 1840-an, Belanda mulai ikut campur dalam urusan Kesultanan Banjar untuk mendapatkan hak-hak khusus. Pada 1859, mereka mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan, padahal pewarisannya adalah Pangeran Hidayatullah. Keputusan ini memicu perlawanan rakyat Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Pada 28 April 1859, termasuk penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batubara di Pengarun. Dalam serangan ke Pengarun, pasukan Pangeran Antasari berhasil melumpuhkan tentara Belanda dan menguasai tambang batubara. Belanda membalas dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah hingga ia tertangkap dan diasingkan ke Cianjur. Setelah itu, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar mulai melemah saat Pangeran Antasari jatuh sakit akibat paru-paru dan cacar. Meskipun begitu, ia tetap bertekad mempertahankan kedaulatan Kesultanan Banjar. Ia wafat pada Oktober 1862 dan berpesan agar perjuangan diteruskan hingga akhir. Setelah Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862, perjuangan dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Seman. Namun, perlawanan semakin melemah dan terpecah-pecah hingga berakhir pada 1905 setelah Sultan Muhammad Seman gugur dan Kesultanan Banjar dihapus oleh Belanda. Tokoh-tokoh Perang Banjar. Tokoh yang pertama bernama Pangeran Antasari. Pangeran Antasari merupakan salah satu tokoh bangsawan yang memimpin perlawanan terhadap campur tangan Belanda dan penolakan terhadap pemerintahan yang tidak sah di Banjar. Katanya nih, menurut biografi yang ada, Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Banjarmasin pada sekitar tahun 1797. Ia merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Banjar. Lalu beliau wafat pada 11 Oktober 1862. Atas semua jasa-jasa yang pernah diberikan oleh Pangeran Antasari, akhirnya beliau dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Pangeran Hidayatullah II ditunjuk sebagai Sultan Banjar berdasarkan wasiat Sultan Adam, namun kehilangan tahta akibat tindakan Pangeran Tamjidillah II. Dirinya kemudian bersama Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda yang melindungi Pangeran Tamjidillah II. Pangeran Hidayatullah II lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada awal abad ke-19. Ia adalah putra Sultan Muda Abdurrahman dan cucu Sultan Adam Al-Wasik Billah. Setelah kakeknya wafat, ia ditunjuk sebagai penerus tahta Kesultanan Banjar, tetapi digantikan oleh Pangeran Tamjidillah II yang didukung oleh Belanda.
Pangeran Tamjidillah II mengangkat dirinya sendiri sebagai Sultan Banjar tanpa memperhatikan wasiat Sultan Adam, memicu konflik internal yang berujung pada perang. Selanjutnya, Tumenggung Antaluddin sebagai pemimpin pembangunan dan pertahanan Benteng Madang yang dijadikan basis strategis oleh pasukan Pangeran Hidayatullah dan Demang Lehman untuk menghadapi serangan Belanda. Tumenggung Jalil memimpin pertahanan di wilayah Banua V dan menyusun strategi kuat melawan Belanda. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari pihak Belanda. Tokoh yang pertama bernama A.J. Andriessen, berperan sebagai panglima tertinggi Belanda dalam pertempuran awal di Kesultanan. Ia ditugaskan memimpin pasukan Belanda untuk menumpas perlawanan rakyat Banjar yang dipimpin Pangeran Antasari. Andriessen dikenal tegas dan kejam terhadap rakyat, sering memerintah penyerangan ke daerah-daerah Banjar, namun dalam salah satu pertempuran ia tewas akibat serangan. Tokoh yang kedua bernama Gustav Marie Veldspie, seorang jenderal Belanda yang memimpin ekspedisi militer di Hindia Belanda dan terlibat dalam Perang Banjar, mendukung upaya kolonial Belanda di wilayah tersebut. Tokoh yang terakhir bernama George Frederick Willem Borel, memainkan peran kunci di pihak Belanda sebagai komandan artileri pada awal Perang Banjar 1859 sampai 1863 dan terlibat dalam operasi militer untuk menundukkan Tabalong dan Balangan. Dampak positif yang pertama, Perang Banjar berhasil mempererat persatuan rakyat Banjar, Dayak, dan pemimpin agama dalam melawan Belanda. Yang kedua, membuat Belanda mengeluarkan biaya dan tenaga besar selama puluhan tahun untuk menaklukkan Banjar. Yang ketiga, menjadikan Pangeran Antasari sebagai pahlawan nasional dan simbol perlawanan rakyat Banjar. Dampak negatifnya yang pertama, Kesultanan Banjar resmi dihapus Belanda pada 1860 sehingga wilayahnya menjadi daerah jajahan penuh. Yang kedua, Pangeran Antasari meninggal pada 1862, Sultan Hidayatullah dibuang, kepemimpinan perlawanan melemah. Yang ketiga, banyak rakyat yang menjadi korban dan menderita. Pengaruh dari peristiwa ini sangat besar dalam membentuk semangat nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Meski pada akhirnya perlawanan rakyat Banjar berhasil dipadamkan oleh Belanda, semangat dan tekad mereka menjadi api yang terus menyala dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perlawanan ini memperlihatkan keberanian rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsanya, serta menjadi inspirasi bagi perlawanan daerah lain di Indonesia. Contoh pengaruh peristiwanya yang pertama ada makam pahlawan Pangeran Antasari di Banjarmasin. Yang kedua, Masjid Sultan Suryansyah atau tempat bersejarah yang erat dengan Kesultanan Banjar. Yang ketiga ada Benteng Tabanio di Kabupaten Tanah Laut, peninggalan benteng pertahanan rakyat Banjar saat melawan Belanda. Dan yang terakhir ada Museum Lampung Mangkurat di Banjarbaru, menyimpan berbagai benda peninggalan Perang Banjar seperti senjata dan dokumen sejarah.